saya Antonia Bukiboro, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Emere, Kepala Sekolah SDN Gelaroja, dan Kepala Sekolah SMK Santo Kristoforus Pali. Mari kita saksikan wawancara. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Baik Bu, tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sebagai seorang kepala sekolah, Ibu banyak mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dilema etika dan pendidikan sekolah, bagaimana sikap Ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan pendidikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang hasil hubungan pengambilan keputusan dan basis nilai pendidikan sebagai seorang pemimpin. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga moral. Mengidentifikasi dua kasus itu. Kalau mengidentifikasi yang secara secara tuntutan, nah itu memang tidak dilakukan. Jadi biasanya saya selalu ketika menghadapi kasus terutama kepada siswa ataupun kepada guru, biasanya kasus yang saya temui itu, lalu saya melihat apakah kasus ini dapat saya ambil keputusan yang seperti apa. Artinya dasar saya mengambil keputusan itu, yang pertama itu adalah pertimbangan emosional, yang kedua kepedulian, lalu yang berikut ada rasa belas kasihan di sana juga, lalu kemudian efek manfaat dari pengambilan keputusan itu untuk sekolah juga bagi yang melakukan kasus, yang memiliki kasus itu. Jadi saya untuk mengidentifikasi secara khusus itu tidak saya lakukan, tapi ketika saya menemukan kasus itu, saya lalu melakukan permenungan dulu. Kasus ini bagaimana caranya saya mengambil kebijakan atau keputusan. Dari pengambilan keputusan itu tadi ada rasa itu tadi, rasa kepedulian, efek manfaatnya, terus kira-kira terutama pada anak. Itu saya lebih melihat latar belakang anak itu. Saya lebih melihat latar belakang anak itu. Anak ini tinggal dengan siapa? Kalau dengan orang tuanya, bagaimana keadaan orang tuanya? Lalu jarak anak ini dengan sekolah. Terus bagaimana keseharian anak itu di sekolah, di rumahnya. Itu kan pendidikan keluarga itu juga bisa membuat atau menimbulkan hal-hal yang kadang-kadang membuat anak ada yang harus dia lakukan, berada pada tahap mereka juga dilema. Nah, contoh seperti ini, misalnya anak yang sering terlambat, itu kita lihat juga dengan jarak rumah antara anak, jarak antar rumah dengan sekolah yang ditempuh oleh anak. Saya juga kadang-kadang berpikir mungkin waktu kita terlalu cepat untuk masuk sekolah sehingga membuat anak tuh banyak terlambat. Kan kita jam 7 harus sudah lonceng untuk menaikkan bendera. Terus perannya anak ini ada jaraknya ya lumayan, hampir 2 kilo lah, yang Paupaga, yang dari Pali Kampung Atas. Jadi saya kadang berpikir mungkin jam masuk sekolah terlalu cepat. Tapi saya juga berpikir kita kan daerah panas. Kalau kita mau masuk jam 8, ada
bulan-bulan tertentu kan yang dia punya intensitas cahaya tuh lumayan tinggi. Kalau kita masuk terlambat, berarti nanti anak juga dia nanti kepanasan. Jadi saya kadang melihat bagaimana kasus yang dihadapi anak, yang bisa saya tolong teristimewa untuk membantu anak. Karena prinsip saya tuh, anak dia baru berada pada masa SMP, dia punya masa depan yang untuk dia gapai itu masih terlalu panjang, sehingga ada kasus tentang anak misalnya itu terlambat. Kadang dia ini, apalagi sekarang yang selalu pakai lace di mata, di rambut, itu biasanya ditanyakan apa sebab kenapa harus kamu buat lace. Itu banyak pertimbangan, sehingga anak masa depannya tuh tidak boleh dipotong ketika dia masih berada di SMP. Karena kita tidak tahu anak itu kedepannya dia mau jadi apa, kita kan tidak pernah tahu. Mungkin anak sendiri itu juga tuh belum ada bayangan bahwa ke depan tuh saya mau jadi apa. Kita potong dia dari SMP, sayang, karena mungkin dia semakin bertambah usia, seiring dengan pertambahan waktu juga, dia juga pasti akan matang dengan sendirinya di lingkungannya, di sekolah, juga di keluarganya. Nah, begitu. Lalu kemudian untuk kasus-kasus misalnya pernah di sekolah juga ada kasus moral, yaitu Florentina Nona. Saya juga sempat kaget ketika waktu itu kan kita masa COVID, karena waktu kita bertemu dengan mereka itu tuh kan macam jarang, karena kita kan pembelajaran jarak jauh. Jadi guru tuh menuju ke titik yang kita rolling waktu itu, karena siswa kan mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran meskipun pada saat COVID. Kita waktu itu kan kita punya jadwal bagi per titik, anak dikumpulkan di sini dan segala macam aturan kesehatan tuh kita terapkan supaya dengan maksud siswa juga mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Lalu guru tuh melakukan pelayanan pendidikan terhadap anak didik sebagai sasaran tugasnya. Lalu kemudian karena jarak, mungkin karena kita tidak sering bertemu, lalu kita tidak tahu perannya anak ini kan tinggal bersama orang tuanya. Justru yang memotong dan membunuh dia itu adalah orang yang seharusnya melindungi dia, yaitu ayah kandungnya. Malah dia dilecehkan, sepertinya diperkosa oleh bapaknya sendiri sampai dia hamil. Ini apakah anak yang salah? Apalagi anak itu dia punya keadaan fisiknya itu tidak normal sebenarnya tuh. Dia tuh mengalami semacam berkebutuhan khusus soal daya serap. Jadi dengan keadaan dia seperti itu, dia punya orang tua tuh sudah berubah menjadi pembunuh. Bapaknya tega dia melakukan hal itu terhadap anak kandungnya, apalagi anak perempuannya. Kan kita kaget bahwa itu anak hamil dengan bapaknya. Lalu sekarang dia sudah jatuh nih, apakah kita mau tiban tangga lagi? Jangan. Anak ini kan dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Lalu dia dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi bagaimana kira-kira dia punya masa depan itu tidak boleh hancur. Makanya waktu itu kan setelah mereka lakukan budaya setempat, bahwa itu kan kita punya istilah sini bilang la salah. La salah itu kan tidak boleh tuh antara ayah dengan anak kandung, kan tidak boleh. Jadi setelah mereka melakukan budaya, memang untuk budaya juga tuh saya sering protes juga. Masa anak yang tidak tahu apa-apa tuh, sementara dia punya bapak sudah lari, lalu yang memikul budaya itu adalah anaknya. Saya sapnya nurani itu saya protes. Memang seolah-olah anak itu dikucilkan, padahal dia tuh tidak tahu apa-apa. Dia tuh harusnya dibela. Makanya saya kalau ingat Florentina Nona, saya bagaimana ya? Saya selalu kesian. Untung tidak terdapat pada diri saya atau anak-anak saya. Jadi saya berusaha waktu itu bagaimana caranya panggil mamanya supaya dia punya masa depannya tetap terjamin. Lalu saya ada laporan juga masuk ke dinas. Saya dipanggil oleh kepala dinas, ditanya, ibu kira-kira bagaimana dengan anak ini? Bapak, saya upayakan bahwa anak ini dia harus tetap mendapatkan pendidikan. Lalu kan ada dinas sosial juga sudah ambil alih. Lalu kami bangun komunikasi antara itu di BPMD itu bagian perlindungan anak dengan dinas sosial, dengan dinas, bahwa lakukan yang terbaik buat anak. Makanya anak itu langsung diamankan di rumah aman. Waktu itu kan kita langsung rapat untuk
anak ini tetap dilayani pendidikannya. Guru-guru buat materi, buat modulnya, buat dengan dia punya tugas LKPD-nya. Saya yang bertugas untuk mengantar itu ke rumah aman, karena rumah aman itu yang bisa tahu hanya kepala sekolah dengan mereka, supaya anak itu tidak boleh terganggu. Dan pada akhirnya puji Tuhan, dia juga dengan perlindungan dari pihak sosial, dinas sosial, dari Badan Perlindungan Anak di BPMD itu, lalu didukung oleh dinas pendidikan, anak itu kan terlayani dia punya pendidikannya secara baik. Dia juga mengerjakan tugas sampai ujian terakhir dia kita layani dan kita kirimkan, kita antar ke Bejawa, yaitu saya sendiri yang antar. Lalu kemudian dia sampai mendapatkan ijazah, dan oleh dinas sosial, oleh Badan Perlindungan Anak dan Perempuan tuh, anak ini sekarang sudah sedang melanjutkan pendidikannya di SMIA, karena dia pilih sendiri, dan anak yang dia kandung itu dilahirkan dengan cara normal. Anak yang dilahirkan itu luar biasa gantengnya, sehatnya, dan itu sudah diadopsi oleh keluarga yang memang tidak punya anak. Saya ada rasa kebahagiaan tersendiri. Memang kalau dilihat dari secara aturan moral, memang itu bertentangan juga dengan peraturan sekolah, tetapi demi nasib anak, kenapa kita harus potong? Nah, itu jadi untuk identifikasi yang secara khusus saya tidak lakukan. Jadi saya menemukan kasus itu, lalu saya mulai bagaimana merenung caranya saya mengambil keputusan. Saya melihat ini kasusnya bisa ditolong atau tidak. Nah, kalau mau ditolong dengan cara apa? Nah, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai? Itu saya biasanya melalui rapat guru. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Biasanya kasus-kasus itu yang mengandung, kan ada benar versus benar, ada benar versus salah. Dua-dua keputusan saya ambil, kasus ini. Artinya kalau kita mengambil keputusan itu sama-sama benar, tetapi kayaknya kalau mau dilihat dari aturan, dia kayaknya seperti tidak bisa seperti itu anak yang tadi. Terus saya lebih melihat dari masa depan anak. Jadi caranya itu saya buat rapat dengan kesepakatan dengan Dewan Guru, terus ke komite. Waktu itu kan kita ke komite juga, bagaimana caranya supaya kita menyelamatkan anak ini. Itu yang saya buat. Jadi jangka pendek lawan jangka panjang. Karena kita lihat masa depan anak kan kita tidak tahu akhirnya itu dia ada di mana. Kita kan banyak anak itu yang pada akhirnya kita berpapasan dengan dia itu justru dia sudah menjadi orang dan berhasil. Nah, itu saya selalu bertolak dari situ. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya dapat guru panggil orang tua dulu kan, ya toh. Begitu dapat kasus, lalu kita data kasus itu kita panggil anak untuk minta untuk konfirmasi supaya dia bisa mengemukakan yang benar. Lalu setelah kita dapatkan itu, kita panggil orang tuanya. Setelah bertemu dengan orang tua, sebelum panggil orang tua kan biasanya ke wali kelas, dari wali kelas terus lapor ke sekolah, terus kita buat surat panggilan. Lalu biasanya orang tuanya itu dipanggil. Kalau sudah sekian kali kan kita ke BPBK seperti itu. Tapi selama ini kita hanya sampai pada BPBK saja. Untuk sampai ke tingkat sekolah, mengeluarkan siswa itu sekolah belum pernah lakukan, kecuali anak itu yang memang dia tinggal sendiri, bukan oleh sekolah. Tapi sekolah tuh lebih mengambil sikap kemanusiaan, tapi dengan tidak biarkan, tetapi mereka itu selalu didampingi, dipanggil, diarahkan supaya jangan mengganggu kelompok besar anak-anak lain yang tidak melakukan kasus seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang saya anggap efektif itu yang pertama,
biasanya secara secara individu, secara pribadi saya biasanya panggil anak untuk saya minta data tentang orang tuanya, bagaimana kau punya kegiatan keseharian di rumah, lalu keadaan orang tua, lalu kemudian tugas-tugas apa saja yang kamu lakukan di sekolah. Sepanjang saya masih bisa memberikan arahan, itu saya lakukan pengarahan. Lalu kemudian kerjasama dengan wali kelas, dengan BHBK, itu saya rasa efektif. Ada beberapa anak tuh seperti Dofan Bolo. Itu kan karena akibat kita ini kan dilema kita kan lebih banyak anak itu dititipkan dengan omanya, opanya, bibinya, tantanya, omnya, kakaknya. Pendidikan keluarga yang sesungguhnya itu tuh tidak didapatkan oleh anak. Karena banyak prinsip orang tua, mereka merantau cari uang hanya untuk memenuhi kebutuhan anak dari segi finansial, yaitu pakaiannya, buku tulisnya, makannya. Tapi sebenarnya yang paling dibutuhkan anak itu adalah kasih sayang yang dapatkan secara langsung dari orang tuanya. Itu tidak mereka dapatkan, itu jauh sekali. Karena makanya ketika mereka dititipkan di orang lain, maka orang lain itu punya rasa tanggung jawab yang seperti orang tua kandungnya itu tidak mungkin. Makanya lebih banyak anak itu dibiarkan. Jadi ada pembiaran terlalu banyak. Hingga orang tua tuh kadang berpikir dengan memenuhi kebutuhannya saja itu tuh sudah cukup, padahalnya tidak. Banyak anak yang kita alami ini, justru anak-anak yang bikin kasus itu di rumahnya kita lihat orang tuanya broken home, lalu kemudian ditinggalkan oleh orang tuanya untuk merantau cari uang. Kan itu anak-anak yang mengalami kasus itu. Tapi anak-anak yang memang dia tinggal asli dengan orang tuanya tuh pada umumnya tuh tidak melakukan kasus. Paling yang biasa-biasa itu sering terlambat. Nah itu seperti itu. Macam Dofan itu, saya ada Dofan sekarang ulang lagi Aldino Maja. Macam Dofan ini ternyata dia sudah sangat luar biasa. Sudah sangat ada perubahan karena bagaimana caranya saya ambil data tentang dia. Terus kemudian menghubungi, minta nomor HP orang mamanya di Malaysia. Kita berbicara antara saya, kepala sekolah, wali kelas, mamanya, Dofan. Lalu kita berjanji untuk memberikan perhatian. Dan ternyata Dofan sekarang sudah sangat luar biasa. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah bolos, tidak pernah tinggal lagi. Itu Dofan, suatu kebahagiaan. Dan sekarang yang masih harus butuh bimbingan itu adalah Aldino Maja. Tapi dia sudah mulai ada perubahan. Jadi ibaratkan anak-anak di sini ini haus kasih sayang, jadi mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kita sebagai ibu guru. Iya, artinya dia kan sudah kehilangan kasih sayang di rumah. Terus kalau dia ingin datang sekolah, lalu di sekolah juga tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian yang sungguhnya dia cari, itu anak mau kemana? Kita sudah banyak yang berhasil, banyak anak yang justru jujur. Saya menyampaikan ada beberapa anak yang oleh bapak ibu guru saja setir bisa. Lalu saya bilang over ke saya yang menangani secara langsung dengan cara saya, yaitu cara kemanusiaan, cara bagaimana saya seorang ibu, bagaimana merangkul mereka. Karena contoh Christian ini kan bapaknya sudah meninggal, bapaknya tentara, tapi sudah meninggal dia sejak masih umur 2 tahun. Terus dia masuk usia 4 tahun, mamanya meninggal, dia sudah tidak punya siapa-siapa. Bibinya juga ambil dia piara karena ada uang yang disimpan mamanya tuh di bank. Mereka tuh mendidik anak tuh karena ada sesuatunya, sehingga perhatian yang seharusnya itu tidak dapat. Anak ini kan sudah ulang-ulang, dia bahkan pernah BO. Lalu 1 tahun tuh dia bergerak menjadi konjak oto. Ternyata sekian bulan dia melakukan itu, dia merasa capek. Lalu dengan kesadaran penuh dia cari rumah saya di Aimere, duduk di teras. Dia dengan menangis, ibu saya sudah capek jadi konjak oto. Kenapa kok capek? Ibu angkat barang, kasih turun barang, saya capek ibu. Saya lihat teman-teman usia saya pergi sekolah di SMP itu, saya iri. Sekarang ibu bisa terima kembali saya mau sekolah kembali dan saya harus tamat di SMP 2 Aimere. Saya terima, karena dia udah menangis. Tapi setelah masuk sekolah kan bapak ibu menyaksikan sendiri kelakuannya dan lain sebagainya. Tapi saya dengan ketenangan. Dan pada akhirnya saya pakai satu siswa, Maria Goriti Oki. Iga, engkau bisa bantu ibu dampingi Christian. Karena Christian ini dia haus kasih sayang bapak dan mamanya, haus kasih sayang saudaranya. Jadi saya berupaya untuk
supaya dia bisa baik. Dan ternyata sekarang dia baik sekali itu dan tamat. Lalu Jordan Daid, itu di SMP itu juga tuh seperti Christian. Tapi kita dengan cara kita untuk kembali memberikan arahan, memang sesekali kita pasti keras, pasti. Kalau kita sudah ada rasa mau putus asa, pasti. Tetapi Jordan pernah saya bilang, kamu tidak boleh sekolah 1 minggu. Dia hanya tinggal 2 hari. Setelah itu dia datang. Dia datang, kenapa kamu datang? Ibu, saya teman tidak ada di rumah, ibu sama datang sekolah. Nah, anak sudah ada niat seperti itu, kita mau potong dia atau kita mau tolak kan tidak. Dan pada akhirnya sekarang dia sudah berhasil. Sekian banyak dia punya kenakalan itu justru mungkin mengantar dia untuk menjadi orang yang berhasil sekarang. Sudah menjadi tenaga di PLD. Tidak semua orang bisa lulus di sana. Banyak hal yang saya temukan di sini. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan yang ada. Tantangan yang saya hadapi yang pertama, bagaimana menjaga perasaan anak-anak lain. Anak-anak lain yang kelompok besar ini yang mereka begitu dengan kesadaran penuh, dengan ketulusan mereka menjalankan aturan tata tertib sekolah. Itu tantangan terbesar. Saya sangat yakin anak-anak pasti bilang, ibu ini tidak adil. Ada anak yang seperti ini, sepertinya dibiarkan. Tapi seperti kami, padahal mereka begitu lakukan, saya langsung panggil. Maksudnya mereka jangan ikut hal yang negatif. Mereka biarkan kamu dengan kamu punya langkah untuk kamu punya masa depan. Dia dan dia punya langkah untuk dia punya masa depan. Ketika kami buat dia menjadi baik, dia pasti akan menjadi baik. Kamu jangan mengotori hal yang baik dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya sering mengumumkan. Kadang saya mengambil alih tugas piket untuk memberikan pengumuman. Bukan apa sebenarnya itu, penegasan, penguatan kepada siswa. Itu tantangan. Terus terhadap siswa. Tantangan kedua terhadap guru. Karena ada banyak guru yang sudah mengeluh. Sudah mengeluh bahwa kami sudah putus asa. Nah sekarang saya antara 2 pilihan yang sama-sama berat. Bela guru atau bela siswa. Karena dua-duanya ini adalah hal yang justru kita butuhkan. Kita disebut guru karena ada siswa. Siswa juga dia butuh guru. Ini saya punya tantangan juga. Tantangan yang ketiga itu dengan masyarakat setempat. Karena bagaimanapun anak itu kan kembali ke lingkungan masyarakat. Sikap tingkah lakunya itu kan pasti terekam oleh masyarakat. Kadang masyarakat, aduh kok sekolah nih membiarkan anak yang begini kok terus sekolah. Kadang mereka tanya kepada saya selalu bilang, Bapak Mama, anak ini dalam tahap perkembangan. Kami sekolah itu berjuang. Karena dari rumah dia sudah tidak mendapatkan pendidikan yang baik, kami coba di sekolah untuk mengisi kekurangan yang dia dapat dari rumah. Kalau misalnya dia bisa dengar kami dan dia bisa berubah, puji Tuhan. Tapi kalau memang dia tidak bisa berubah, memang dia mau supaya dia punya nasib itu seperti itu. Tapi kami selamatkan dulu. Ini tantangan terberat terhadap siswa yang kelompoknya besar, guru, dan terhadap masyarakat setempat. Itu tantangan saya. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ada itu Ibu langsung selesaikan di sekolah atau bawa ke suatu tempat seperti di rumah dan lain-lain untuk membuatkan jadwal untuk dalam pengambilan keputusan? Karena rumah saya jauh di Emere, saya mengingat juga siswa kalau ke Emere harus pakai kendaraan. Lalu kemudian pasti dia butuh biaya transport, itu satu kendalanya kalau sama buat jadwal di rumah. Lalu kemudian anak ini kalau sudah dengan ojek, biasanya anak-anak kita kalau sudah es motor itu kan gila-gilaan. Saya juga ada ketakutan jangan sampai mereka celaka di jalan. Nanti bagaimana hanya menyelesaikan kasus ini kok harus antar ke rumah. Jadi saya selalu melakukan di sekolah. Selalu melakukan di sekolah. Jadwal secara pasti itu tidak. Tapi setiap kali ada kasus itu pasti saya selesaikan di sekolah. Tidak menunggu. Tidak ada jatah hari ini untuk anak ini hari ini. Jadi ada masalah langsung selesaikan. Itu saya. Mungkin ini sebuah kelemahan, tetapi yang saya lakukan selama ini seperti itu. Dan anak biasanya tamat dari sini, mereka keluar dari sini selalu bawa ijazah. Apakah ada seseorang atau faktor lain
lain yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Orang lain dalam hal ini juga saya lebih banyak berkomunikasi dengan bapak pengawas karena mereka lebih tua dari saya. Ada pengawas sering anak ini, mereka mengalami ini, saya bagaimana caranya, mereka memberikan arahan, selalu memberikan arahan, misalnya ketika menghadapi anak jangan memotong masa depan anak. Mereka tuh masih berada dalam taraf perkembangan. Mereka tuh kan di usia-usia pubertas juga, usia-usia mereka mencari jati diri mereka. Terus kemudian dengan guru-guru senior, saya juga biasanya dengan wakil kepala sekolah saya sering komunikasikan, ini anak begini bagaimana ya, selalu gitu. Terus terutama saya biasanya mempersembahkan mereka itu dalam doa. Orang lain yang saya pakai itu orang pengawas, terus kemudian rekan-rekan guru yang senior, juga ada yang wali kelas yang saya minta kira-kira bagaimana caranya. Lalu dengan pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan ini? Pembelajaran yang saya petik itu pertama, bahwa saya sedang melakukan tugas saya sebagai guru yang bukan hanya mengajar, tapi saya juga harus berperan sebagai pembimbing, pendamping, pelatih, dan berperan sebagai orang tua di sekolah. Itu pembelajaran yang pertama. Karena saya berpikir bahwa sekolah itu adalah rumah kedua untuk saya. Saya berangkat dari rumah saya di sekolah. Saya harus bekerja bagaimana, karena ada cita-cita saya bahwa siswa SMP Negeri 2 itu minimal, artinya kita bekerja. Memang dia tidak berubah sekarang, tapi apa yang kita buat sekarang dia pasti akan berubah pada sekolah lanjutan tingkat atas. Karena ada banyak juga saya dapat masukan dari bapak ibu guru di sekolah lanjutan tingkat atas. Mereka selalu bilang, anak SMP Negeri 2 itu bagus-bagus nih. Padahalnya saya tanya yang mana? Oh, kalau itu memang dari sekolahnya dia bagus, mungkin dari rumahnya kami sekolah tinggal menambah. Oh, tapi ada anak, oh itu karena kami buat pendampingan baru anak ini memang butuh perhatian karena dia memang orang tua supir ada. Contoh seperti Frit Robot, biar dia tamat saya sering ajak ke rumah. Frit ke rumah main, saya selalu beri dia dukungan. Itu pembelajaran seperti kita menolong mereka karena ada kebahagiaan tersendiri ketika anak-anak yang kita dampingi ini justru bertemu kita suatu saat yang kita sudah tidak kenal mereka. Mereka kadang memeluk kita dari belakang. Ibu terima kasih, ibu dulu begini, sekarang kamu sudah jadi begini. Itu pembelajaran yang saya petik. Lalu yang paling inti bahwa saya bekerja untuk menyelamatkan anak-anak di sekolah sekaligus untuk menyelamatkan anak-anak negeri saya. Itu pembelajaran pertama yang saya petik. Jadi Tuhan mungkin paham tentang cita-cita saya. Tuhan selalu memberikan hal yang lebih untuk saya. Sudah capek dengan anak sekolah, sudah capek dengan guru, jangan biarkan dia juga capek lagi di rumah dengan anak-anak itu. Itu pembelajaran. Ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan, yang kalau mau diungkapkan dekat kata juga kayaknya saya tidak bisa ungkapkan. Itu pengalaman pribadi saya. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan akan menjadi pembelajaran pribadi buat saya dan buat teman-teman CWP lain. Saya sebelumnya minta maaf. Mungkin ada banyak hal yang saya sampaikan itu mungkin di luar dari maksud ibu untuk mendapatkan itu, tapi saya memberikan hal yang saya lakukan. Jadi saya tidak mengambil begini tidak. Ini yang fakta real yang saya lakukan. Tapi untuk soal kasus moral ibu, selama ini di sini saya tidak tahu. Saya bertanya lagi kepada ibu karena ibu guru di sini. Apakah banyak kasus moral? Hanya kasus moral siswa tadi, tapi bukan siswa yang melakukan. Tapi kasus moral, misalnya menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala sekolah, mengambil kebijakan yang merugikan guru. Apakah ibu pernah mengalami? Tidak pernah. Atau ada kebijakan-kebijakan
tentang misalnya ada acara sekolah, lalu saya mengambil dana yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk kegiatan itu, tapi saya ambil lalu kemudian dibuat kwitansi palsu. Ibu tidak Ibu pernah justru dengar. mengambil dari dana pribadi ibu, nanti kalau ada masukan uang masuk baru dikembalikan. Nah, dikembalikan tapi sesuai posnya. Nanti terjadi kalau dibaca ada perubahan anggaran. Tapi selama ini untuk membuat kwitansi palsu, apakah ibu mereka pernah merasakan itu? Tidak pernah. Saya justru paling anti yang begitu. Saya kalau soal moral tentang yang menyalahi benar untuk melawan dengan hukum, saya tidak mau. Itu namanya bujukan moral. Itu bujukan moral. Jadi saya berupaya untuk lebih-lebih bujukan moral itu saya hitung betul dengan dia punya, dan terutama dia punya penggunaan keuangan yang bukan sesuai dengan RKAS atau di luar menurut kehendak kepala sekolah. Saya tidak berani lakukan. Saya ya tergantung dari penilaian teman-teman guru yang ada di sini. Tapi sepanjang ini saya mengambil kebijakan sesuai dengan jalannya dan tidak pernah ada kwitansi palsu menguntungkan diri saya atau menguntungkan pihak lain atau menguntungkan guru-guru lain. Terima kasih Bu. Demikian hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Anyere, Ibu Ule Ratu Yohana SP. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, ini saya mengganggu dulu waktu untuk Ibu. Di sini saya ada kegiatan CGP dengan modul 3.1 di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah tentang studi kasus yang ada di sekolah yang selama ini Tante Ibu sebagai seorang pemimpin, pasti Tante Ibu sudah banyak mengetahui hal-hal apa saja yang kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh seorang pimpinan dalam sebuah instansi tempat dia mengabdi. Oke Tante Ibu, saya lanjut. Di sini saya akan mewawancarai Tante Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di mana di sini selama ini saya ingin mengetahui bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah ini. Ya baik, terima kasih. Dalam pelaksanaan tugas saya sebagai kepala sekolah, di mana selalu temui kasus atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu yang mengandung nilai kebajikan dan etika moral, rujukan moral dan nilai kebajikan. Baik, dalam mengambil keputusan itu yang paling pertama kita menganalisis kasus tersebut, terus kita harus bisa memilah kasus-kasus yang merupakan yang berhubungan langsung dengan aturan-aturan sekolah, dengan tata tertib sekolah, sehingga itu tidak membuat kita gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kita mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga keputusan yang kita ambil tidak merugikan sekolah, tidak merugikan secara umum, dan tidak merugikan pribadi, guru ataupun siswa. Jadi di sini Tante Ibu lebih menekankan pada, maksudnya di situ berpihak pada siswa ya. Ya. Nah, karena dalam mengambil keputusan tidak mungkin kita mengabaikan siswa, karena di sini kan ada pembelajaran memerdekakan. Jadi di mana siswa diberikan kebebasan dalam belajar dan kebebasan juga dalam pengambilan keputusan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Bapak Ibu, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Yang langkah yang saya ambil yang paling pertama, saya mengutamakan siswa, tidak merugikan siswa. Terus yang kedua, mungkin kita bisa menentukan keputusan hal-hal mana yang bisa ditunda dan hal-hal mana yang urgent yang kita harus laksanakan atau kita selesaikan saat itu. Baik, terima kasih Tante Ibu. Terus pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, tentang langkah-langkah itu yang pertama, saya menganalisis risiko kalau keputusan itu kita ambil. Jadi kita menganalisis risiko yang akan terjadi bila kita membuat satu keputusan. Yang berikut, kita kembali ke suara hati kita. Kembali ke suara hati kita, dan di mana suara hati itu biasanya selalu mengutamakan kebenaran. Tapi kebenaran yang lebih diutamakan daripada kesalahan. Karena di sini kan kita kadang-kadang kalau berhadapan dengan kasusnya seperti dilema etika, itu kan kebenaran lawan kasih sayang, toh di mana naluri kita sebagai seorang ibu itu kan di situ ada menggerakkan hati kita bagaimana untuk berpihak pada siswa yang kita merasa bahwa dia memang benar dalam melakukan sesuatu hal. Oke, baik Ibu. Pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tentang hal itu dasarnya yang pertama berpihak pada siswa, yang berikut keputusan itu kita bisa bertanggung jawab, dan keputusan itu merupakan nilai-nilai kebajikan secara umum, secara universal. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang mungkin Tante Ibu hadapi dalam memutuskan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi kalau tantangan yang dihadapi itu biasanya yang pertama, kita akan tidak diterima, tidak disenangi karena kita mengambil keputusan yang menurut kita bahwa itu benar dan adil, tapi kadang-kadang disalah mengerti oleh pihak lain, sehingga kita tidak disenangi, dan yang paling utama kita tetap berprinsip pada aturan yang berlaku. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tanah kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, kalau tentang jadwal khusus itu bila mana ada kasus itu terjadi di sekolah, diusahakan untuk diselesaikan secepatnya sehingga kasus itu atau masalah itu tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan akibat yang lain, tapi kita berusaha untuk lebih cepat menyelesaikannya. Jadi itu jadwalnya, yang kalau misalnya kasusnya di sekolah berarti cepat diselesaikan di sekolah. Nah, ya. Terus yang berikutnya, Ibu dalam pengambilan di dalam untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dia punya prosedurnya itu seperti apa? Jadi tentang prosedurnya, yang pertama kita mempertimbangkan, kita berpikir secara kritis, kita mempertimbangkan segala resikonya, terus yang berikut bisa kita menentukan solusi yang terbaik sehingga tidak merugikan Pihak-pihak lain. Ya, baik. Dan yang berikutnya,
apakah ibu memiliki adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam menghadapi masalah yang paling pertama adalah kita selalu berserah kepada Tuhan. Yang pertama, saya berdoa untuk bisa tenang dalam mengambil keputusan. Kita selalu pasrah dan kita mencari jalan yang terbaik. Kalau orang lain mungkin teman sejawat atau orang yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh baik, yang bisa memberikan kita solusi atau menawarkan solusi, orang-orang yang bijak yang kita bisa menggali pengalamannya. Jadi kita belajar dari pengalaman orang Ya. untuk bisa menambah wawasan kita dalam pengambilan keputusan. Baik, Tante Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan dilema etika? Jadi kalau dalam mengambil keputusan dengan berbagai masalah yang kita hadapi, pembelajaran yang kita ambil itu kita menjadi seorang guru yang semakin bijak. Terus kita menjadi seorang guru yang punya wawasan lebih luas lagi, semakin banyak pengalaman yang kita alami, dan itu membuat kita ini semakin banyak belajar, semakin banyak hal yang boleh kita petik sehingga menjadikan kita lebih baik dan lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan bila menghadapi berbagai situasi. Oke, baik, Tante Ibu. Baik, demikian perbincangan saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Gelaroja. Roja. Terima kasih, Mama. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berarti, yang berguna untuk kita, untuk ibu ke depannya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya Edel Trudis Boki, Kepala Sekolah SD Negeri Gelaroja, Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Saya hari ini didatangi oleh Ibu Antonia Bokiboro, SPD, dalam kegiatannya mewawancarai, dan Ibu Antonia ini sebagai calon guru penggerak. Jadi dalam membelajarkan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dalam wawancara hari ini saya sebagai kepala sekolah mendapat pembelajaran, mendapat penambahan pengetahuan, sehingga dalam pelaksanaan tugas bila mengambil satu keputusan, kalau menghadapi berbagai persoalan atau suatu persoalan, dasar yang kita pertimbangkan adalah pertama, berpihak pada siswa. Yang kedua, keputusan itu harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang diutamakan adalah kebajikan universal. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk saya sebagai kepala sekolah dalam menghadapi persoalan-persoalan di sekolah saya, baik persoalan yang dihadapi dari siswa maupun oleh Bapak Ibu guru, sehingga dalam melaksanakan tugas saya harus lebih bijak dan berpikir lebih kreatif untuk
membuat suatu keputusan terhadap suatu masalah. Jadi terima kasih untuk wawancara hari ini yang merupakan pembelajaran baru untuk saya sebagai kepala sekolah. Kepada Ibu Antonia, saya ucapkan terima kasih dan selamat berjuang. Bapak, kita lanjut pada pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau yang saya alami itu pertama, sebagai seorang kepala sekolah itu harus dia memahami betul standar etika moral yang ada di sekolah yang bersangkutan. Di dalamnya itu rata-rata sekolah itu memiliki yang namanya peraturan akademik. Itu semua aturan dan tata tertib semua, baik guru, siswa, kepegawaian, semua itu ada di dalam. Dan di sana termuat semua segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah itu. Dan itu membantu kita untuk mengidentifikasi atau mengumpulkan itu persoalan-persoalan yang ada di sekolah itu, sehingga memudahkan sebagai seorang kepala sekolah mengambil keputusan. Yang tadi Ibu sudah tanya tentang dilema etika dan bujukan moral itu tuh. Sama dilema etika itu tuh yang agak rumit karena di situ benar melawan benar. Dan kalau agak mudahnya itu di bujukan moral itu karena kebenaran melawan salah. Dari bagaimana itu yang rumit itu, hal yang pertama dari kepala sekolah harus memahami betul etika moral, standar etika moral yang ada di situ. Yang kedua, kita harus setelah mendata itu segala persoalan kasus itu harus dianalisa dulu. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau langsung vonis bahwa itu salah, itu benar. Itu harus pertimbangkan. Yang pertama tadi antara kepentingan individu dan orang banyak atau masyarakat. Yang kedua ada di situ ada keadilan, ada itu juga cinta kasih atau kasih sayang, terus jangka pendek dan jangka panjang. Ya, harus satu yang agak itu antara kesetiaan dan kebenaran. Jadi hal-hal itu harus dipertimbangkan, harus dipahami betul oleh sebagai seorang kepala sekolah. Itu jangan cepat-cepat mengambil keputusan kalau setelah analisa. Kalau hal-hal itu kalau kita sudah pegang, itu kayaknya kita mengambil keputusan tidak selamanya bahwa harus disenangi atau selamanya kita harus sempurna. Tapi tetap ada yang mengambil keputusan itu siap. Kita harus terima resiko. Oke, baik Bapak. Nah, kita lanjut di pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, itu masih berlanjut tadi bahwa itu yang dilema etika itu yang agak ribet. Dan sebagai seorang kepala sekolah, pertama jangan mengambil keputusan sendiri. Pertama kita harus setelah ada data kita menganalisa semua dengan hal-hal yang seperti saya utarakan tadi. Juga hal yang kedua kita harus libatkan pihak lain, di antaranya teman-teman guru yang akan dekat situ, terus ada kita punya atasan, stakeholder kita yang ada di situ, kita bisa diskusi. Tapi sebagai seorang kepala sekolah sudah ada persiapan itu, dia punya mindset itu dia harus kuasa itu mengambil. Ketika kita berkonsultasi dengan atasan atau para tokoh yang ada di situ, sebagai seorang kepala sekolah dia sudah kuasa betul bagaimana mengambil keputusan itu. Saya kayaknya begitu sebenarnya saya bisa buat sendiri, tapi saya harus libatkan. Ini bagi pengalaman itu Ibu Guru ke depan nanti kamu jadi pemimpin. Iya. Contoh, kalau kita soal bela-bela cuci gelas kan saya tahu cuci, tapi bagaimana kita melibatkan banyak orang supaya bisa mengambil keputusan ini kira-kira bagaimana cara cuci gelas. Padahal kita tahu bahwa cuci gelas itu. Jadi harus libatkan sehingga bawahan kita ikut terlibat, dia ikut ambil bagian. Padahal kita sudah tahu. Begitu juga seperti tadi bagaimana kita konsultasi dengan atasan,
dengan stakeholder, dengan komite yayasan, itu kita seolah-olah bahwa ini bilang kita tidak tahu, kan kita sudah tahu, tapi bagaimana kita melibatkan orang sehingga dalam mengambil keputusan itu bahwa yang nanti di situ dinilai itu bukan kepala sekolah, termasuk semua kita mengambil bagian. Itu memperkecil resiko bahwa kita mengambil keputusan itu tetap ada. Tidak semua pasti orang senang dengan kita punya keputusan itu. Pasti ada dia punya Iya. resiko yang akan kita Bisa, hadapi. kita harus hidup. Namun sebagai seorang kepala itu siap. Ya. Ya, Bapak, baik. Apalagi ada mereka kalau yang wanita itu sensitif dan perasaan Iya, siap. betul Dilatih. sekali, Bapak. Ya, Ya. oke. Ya, pertanyaan yang ketiga, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasa Bapak lakukan selama ini? Dia pun langkah-langkah atau prosedur? Langkah pertama, kalau ada persoalan itu, saya tuh tidak cepat itu untuk mempercayai bahwa persoalan itu. Saya harus data dulu. Data berbagai itu sumber dan semua, saya tidak segampang itu untuk mengambil keputusan itu. Setelah saya data semua analisa, karena banyak hal kita terjebak. Iya, Bapak. Terjebak, baru dengar itu langsung vonis bahwa ini salah, ini benar. Jangan. Kita harus data dulu permasalahan. Setelah itu kita harus menganalisa benar semua. Lalu belajar juga itu kita punya kajian-kajian itu yang standar etika moral kita punya dari di sekolah, bahwa itu hal-hal yang lain itu tadi. Setelah itu kita coba setelah menganalisa tadi, mengambil keputusan, kita tawarkan itu pada itu kita pembawahan. Kalau gue berkaitan dengan siswa itu, andaikan kita tawarkan itu tadi, kita baru bisa mengambil keputusan. Ya, Bapak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Saya karena tidak pakai jadwal. Prinsip saya kalau penumpukan segera ada persoalan atau kasus, kalau pakai program karena tiap hari kita selalu mengalami dan berputar. Makanya setelah dapat itu saya langsung mulai menganalisa, mengumpulkan data, segera selesaikan persoalan itu. Ya. Saya tidak buat pakai jadwal. tidak. Saya ada masalah, saya langsung selesaikan Iya, juga. cari persoalan itu, menyelesaikan cara-cara bagaimana menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan itu. Karena bahaya bahwa kita tunda-tunda itu. Iya, Bapak. Dan akan muncul lagi persoalan baru, itu bahaya. Saya tidak mau buat. Iya, menumpuk dan pakai jadwal. Ya. Ya, di sini ada lagi, Bapak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat sekolah atau masalah tersebut Bapak bawa langsung ke rumah sehingga nanti diselesaikan? Tergantung. Kalau persoalannya yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama selesaikan, kita selesaikan memang. Tapi kalau butuh waktu yang butuh panjang supaya tidak cepat, saya tidak akan bawa di rumah, itu harus selesaikan di sekolah. Tidak boleh, tergantung dari persoalan besar Persoalan besar kecilnya. kecilnya ya, Bapak ya? Iya, Oke. iya. Dalam pengambilan keputusan, Bapak ya, tadi pertanyaan yang keempat, Oh, Bapak sudah jawab bahwa penyelesaian masalah itu diselesaikan di sekolah. iya. Ya. Berikutnya di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang sering Bapak hadapi mungkin dalam pengambilan keputusan soalnya yang berhubungan dengan dilema etika itu Ya. seperti apa? Oke, tantangan yang pertama itu kita merekam sejarah itu tidak selamanya harus sejalan dengan pemikiran kita dan keputusan itu ada. Itu tantangan pertama. Itu mulai dari dalam tuh, dari siap itu ada esok dari itu, jangan dulu berpikir tantangan dari luar. Kalau yang justru yang tantangan agak berat itu dari dalam, membuat kita mengambil keputusan itu. Tapi tetap bagaimana kita sebagai kepala itu, lagi-lagi kita harus kuasa betul itu teknik bagaimana mengambil keputusan, menguasai betul, sehingga walaupun ada tantangan dalam, sehingga kita bisa selesaikan dengan argumen-argumen yang jelas. Ketika kalau kita berpedoman pada aturan yang jelas, kita paham. Yang kedua itu integritas kita tuh. Berbicara harus ditunjukkan dengan sikap, ada kesatuan kata dan perbuatan.
itu akan mudah. Ketika walaupun ada tantangan itu orang akan taat pada itu. Yang menjadi kendala ketika bicaranya lain, tindakannya lain, itu siap, itu jadi tantangan. Iya, Bapak. Oke, ya. Oke, baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif pertama, kalau kita punya itu aturan yang jelas, pemahaman yang jelas. Kalau kita buat aturan itu aturan tata ini yang tadi saya bilang Ya. di sekolah peraturan akademik itu jelas semua, itu menjadi pedoman kita untuk bertindak. Yang kedua, kalau kita setiap dengan itu apa yang telah kita gariskan, kita rencanakan itu yang memudahkan kita. Apa itu mengambil keputusan akan mudah. Apabila kalau kita tidak punya rencana yang jelas, peraturan itu yang jelas, lalu tidak setia terhadap apa yang kita kerjakan, itu menjadi tantangan. Terus yang kedua, dari teman-teman itu banyak ketika kalau kita beri penjelasan dan alasan yang jelas, Ya. mereka akan ikuti. Bapak. Berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu memang ada tokoh-tokoh masyarakat yang kita bisa jadikan narasumber atau atasan kita punya itu, karena kita ini kan ada atasan. Iya. Kan ini sampai di Jakarta hal-hal itu, tapi kita yang tadi bahwa kita itu dari kita harus rencanakan secara baik bagaimana mengambil keputusan. Ketika kita konsultasi, kita sudah siap. Ketika ditanya, kita beri alasan yang jelas yang begini. Itu ada atasan-atasan kita itu membantu kita dan selalu memudahkan kita. Nanti ada ke depan, ketika kalau kita buat alasan yang jelas, atasan kita selalu mendukung kita. Ketika kalau kita tidak siap dan jelas, itu yang selalu kita masalahkan. Iya, betul. Oke. Oke, baik Bapak. Pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Oke. Pertama, bahwa seorang kepala itu harus menguasai dan harus bijak menyelesaikan persoalan yang tadi. Jangan lupa bahwa itu tantangan paling berat itu dilema etika. Dan rujukan moral itu melatih kita untuk dewasa, berpikir. Kita harus berani, siap resiko. Tidak selamanya bahwa kita harus disenang semua orang. Apalagi dari muda ke sana ke depan, bahwa nanti kalau ambil keputusan itu bahwa semua orang jangan. Iya, Itu siap bahwa kita semua sudah disiplin masing-masing kepala dan pemikiran masing-masing. Tapi sekali lagi kita itu standar etika kita punya sekolah kita harus pegang. Kalau kita berjalan di atas aturan dan berbuat itu adil, berbuat yang benar, tidak memihak pada siapa-siapa, itu walaupun dibenci kita akan mudah. Jadi pembelajaran kalau kita ambil, berbuatlah sesuai dengan aturan dan etika-etika moral yang ada di dalam, dan kepentingan supaya ingat, saya ulang lagi tadi sebagai seorang ini, pertama belajar dulu antara kepentingan individu dan orang banyak. Yang kedua berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Berikut itu ada keadilan dan kasih sayang. Itu tuh kita bahwa itu adil bahwa buat, tapi ini kita rasa nanti alami dengan mulai siswa yang hamil itu tuh membuat untuk berpikir dua kali lipat. Berpikir lipat dan itu. Jadi hal-hal itu yang setelah mengambil keputusan membuat kita jadi berani mengambil keputusan dan siap menerima risiko. Coba kita belajar, semakin dewasa kita mengambil keputusan. Hanya itu saja. Oke, baik Bapak. Ya, demikian perbincangan saya dengan Kepala Sekolah Semtas Samuka Inarie dalam hal perbincangan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, terima kasih. Setelah saya wawancara dalam Ibu Guru, Ibu Antonia Boki Boro, yang pertama saya lihat bahwa
ibu guru ini sudah berani, dan dalam wawancaranya ya, sudah menguasai materi yang dia mau wawancara. Yang kedua, bahwa dalam hasil yang terima hasil wawancara tidak dari saya belum tentu menjamin semua ini kebenarannya itu, tapi jadi mungkin hal yang kecil itu jadi bekal untuk Ibu Antonia ini ke depan. Tidak mungkin bahwa ke depan mereka ini generasi-generasi penerus bagi kita yang tua-tua ini, siap pemimpin ke depan. Saya sangka sudah cukup baik. Yang ketiga, nanti belajar terus hal-hal bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ada banyak teori di sana, tinggal nanti terapkan di lapangan. Terima kasih.